Kemudian calon P3K mengundurkan diri, sanksi ganti rugi. Nah, ini teman-teman semua yang dimaksudkan dari judul di depan tadi ya. Dihubungi cpns.com secara terpisah Deputi Bidang. Lulus Pascasangga P3K 2022 tak semua happy. Dibayangi bayar ganti rugi. Waduh, nah, kira-kira isinya seperti apa teman-teman semua? Ini dilansir dari cpns.com Senin 17 April 2023 ya, berarti hari ini teman-teman semua. Jakarta, sebelum pengumuman kelulusan Pascasangga P3 Guru 2022 sebanyak 250.320 guru honorer sudah dinyatakan mendapatkan penempatan P3K 2022. Dari sejumlah tersebut sebanyak 130.882 diantara merupakan P1 atau guru prioritas 1, yakni guru lulus passing grade pada seleksi P3K tahun 2021 silam ya, yang saat itu tidak mendapatkan formasi. Setelah pengumuman Pascasangga, ternyata jumlah guru honorer yang dinyatakan lulus sebanyak 250.432. Terjadi penambahan karena sebagian dari pelamar prioritas P1 yang sebelumnya dibatalkan penempatannya akhirnya mendapatkan formasi dan dinyatakan lulus Pascasangga. Diumumkan di laman guru-p3k.kemendikbud.go.id bahwa terdapat 201 instansi mengalami perubahan kelulusan berdasarkan hasil sanggahan lamar. Disebutkan juga terdapat 271 instansi lainnya tidak mengalami perubahan kelulusan. Dari data yang ditampilkan di laman guru-p3k.kemendikbud.go.id terdapat 20 instansi di Provinsi Jawa Tengah yang mengalami perubahan kelulusan setelah proses sanggah. Di Jawa Barat terdapat 21 instansi Pemda yang mengalami perubahan kelulusan setelah proses sanggah, salah satunya adalah Pemprov Jabar. Selanjutnya, di wilayah Jawa Timur terdapat 24 instansi Pemda yang mengalami perubahan kelulusan setelah proses sanggah, salah satunya adalah Pemprov Jatim. Kemudian di wilayah Sumut ada 14 instansi Pemda yang mengalami perubahan kelulusan setelah proses sanggah. Kemudian pengumuman Pascasangga memang mengejutkan. Sebelum pengumuman Pascasangga, Direktorat Jenderal Guru Tenaga Pendidikan, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan Riset dan Teknologi atau Dirjen GTK, Kemendikbudristek Nunuk Suryani sudah menjelaskan bahwa pengumuman Pascasangga untuk P3K 2022 merupakan pengumuman yang sudah final. Artinya, dari pengumuman Pascasangga inilah diketahui hasil akhir peserta seleksi P3 2022 lulus atau tidak, ya. Karena itu, guru honorer yang sebelumnya dinyatakan tidak lulus dalam seleksi ada kemungkinan hasilnya berubah menjadi lulus. Begitu juga sebaliknya, yang sudah dinyatakan mendapat penempatan bisa saja gugur karena ada sanggahan di tahap masa sanggah. Memang hasil kelulusan Pascasangga mengejutkan karena jumlah peserta lulus lebih banyak dari jumlah yang sebelumnya dinyatakan mendapatkan penempatan. Kemudian yang berikutnya adalah lulus tidak lantas bergembira. Nah, ini teman-teman semua, sayangnya kelulusan ini tidak semuanya disambut sukacita oleh para guru honorer sebab ada yang menolak penempatan P3K Guru 2022 dengan alasan jauh dari tempat tinggalnya. Kemudian ini cukup banyak guru SMA atau SMK yang ingin mengundurkan diri dari P3K 2022. Alasannya rumahnya jauh dari sekolahnya, kata Wakil Ketua Forum Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja atau FP3K Provinsi Sumatera Selatan, Ibu Susi Mariani ya kepada JPNN. Susi menyebutkan Provinsi Sumsel terdiri 17 kabupaten kota. Nah, yang ada yang kabupaten kota tempat tinggal calon P3K itu berbeda kabupaten atau kota lokasi sekolah penempatannya. Kondisi tersebut menyulitkan para calon guru P3K karena butuh waktu berjam-jam menuju ke sekolah. Solusinya mereka harus mencari rumah kontrakan dekat dengan sekolahnya dengan konsekuensi harus mengeluarkan uang sewa. Kemudian calon P3K mengundurkan diri, sanksi ganti rugi. Nah, ini teman-teman semua yang dimaksudkan dari judul di depan tadi ya. Dihubungi cpns.com secara terpisah Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian SINKA, Badan Kepegawaian Negara BKN Suharmen mengatakan jika para guru honor tersebut menolak lokasi penempatan, maka sanksinya tidak dilakukan pengangkatan. Selain itu,
NIK atau nomor induk kependudukan yang bersangkutan akan diblokir sehingga tidak bisa mengikuti seleksi P3K paling tidak selama 1 tahun. Baik CPNS maupun P3K yang mundur tidak akan diproses pengangkatannya, NIK diblokir dan tidak bisa mendaftar lagi selama 1 tahun, tegasnya. Jadi di sini ada sanksi yang memang akan merepotkan teman-teman semua, apalagi honorer ya. Ketika nanti menolak penempatan, maka untuk 1 tahun ke depan dipastikan NIK akan diblokir dan tidak bisa mendaftar. Bahkan lanjut Suharmen, sekarang ini ada wacana dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau Kemenpan RB bagi CPNS maupun calon P3K yang mengundurkan diri harus membayar ganti rugi seluruh biaya terkait pelaksanaan tesnya. Oke, kita lanjutkan. Sikap tegas pemerintah ini karena yang bersangkutan menghilangkan kesempatan orang lain yang benar-benar ingin mengabdi. Kemudian Deputi Suharmen menjelaskan bahwa penentuan sekolah yang menjadi lokasi penempatan P3K guru adalah kewenangan Kemendikbudristek berdasarkan formasi yang diusulkan Pemda dan ditetapkan Kemenpan RB. Jadi BKN hanya mengeksekusi data-data yang disampaikan Kemendikbudristek saja, tegas Deputi Suharmen. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2022 tentang pengadaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja untuk jabatan fungsional guru pada instansi daerah tahun 2022 juga sudah mengatur mengenai sanksi. Pasal 42, pelamar yang dinyatakan lulus seleksi diangkat sebagai calon P3K. Kemudian, dalam hal calon P3K, sebagaimana dimaksud ayat 1, mengundurkan diri kepada yang bersangkutan tidak boleh mendaftar pada penerimaan P3 untuk 1 periode berikutnya. Oke, jadi ini teman-teman semua memang ada masalah terkait dengan penempatan ya, karena penempatan itu adalah hak prioritas prerogatif dari Kemendikbudristek. Jika teman-teman nanti ternyata tidak sesuai dengan keinginan, ditempatkan mungkin jauh, ya itu memang resikonya. Kemudian ada resiko lain juga ketika teman-teman mengundurkan diri karena jauhnya tempat penempatan teman-teman semua, yaitu teman-teman tentunya nanti akan di blacklist NIK-nya dan sehingga 1 tahun berikutnya tidak mendapatkan kesempatan untuk mengikuti seleksi kembali. Kemudian di sisi lain juga nanti akan ada ketegasannya lain, yaitu dengan mengganti rugi segala biaya pelaksanaan tes teman-teman semua. Jadi berbijaklah dalam menentukan keputusan. Silakan diambil baik-baik keputusan yang terbaik seperti apa ya. Terima kasih saya Iri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.